Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Asaduddin Wahid dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Sebelum memasuki definisi komunikasi kelompok, kelompok memiliki definisi sendiri, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Definisi komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti rapat, konferensi, dan lain sebagainya. Adapun sifat-sifat komunikasi kelompok, yaitu sifat yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Adapun juga tujuan komunikasi kelompok. Tujuan komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu tujuan personal dan tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tujuan personal yaitu hubungan sosial, kelompok terapi, penyaluran, dan belajar. Sedangkan tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Dan yang kedua, kelompok keanggotaan dan rujukan. Yang ketiga, kelompok deskriptif dan perspektif. Adapun juga pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Pengaruh yang pertama yaitu konformitas, yang kedua fasilitasi sosial, dan yang ketiga polarisasi. Memasuki definisi yang kedua yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Adapun juga fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif, yang kedua fungsi reguler, yang ketiga fungsi persuasif, dan yang keempat fungsi integratif. Adapun juga jenis komunikasi dalam organisasi. Jenis yang pertama yaitu komunikasi vertikal, komunikasi setara atau horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Komunikasi dalam organisasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun hambatan-hambatannya. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan semantik, hambatan psikologis, hambatan manusiawi, hambatan organisasional, dan hambatan antar pribadi. Bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi? Yang pertama, gunakan umpan balik. Yang kedua, kenali si penerima berita. Dan yang ketiga, rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.